masyarakat Desa Gorang. Sehingga pemanfaatannya harus berdasarkan kepentingan dan juga kebutuhan masyarakat Desa Gorang. Sepakat? Omeli artam situ pemerintah dia, sistem informasinya dia melalui website profil desa teman nali tentang gue diri bisa masyarakat desa itu, tapi bukan HP mana oleh website. Transparansi oleh keuangan, yakin dan percaya yang kita sampaikan ini akan benar-benar bermanfaat. Lalu kemudian tehana gue di desa, pemerintahnya, keuangannya, sistem informasinya, tapi juga infrastrukturnya harus kita rubah. Melalui apa? Pembangunan infrastruktur yang merata dan tepat guna. Oleh karena itu, hal-hal ini yang perlu kita perkuat dan kita perjelas mana jalan tani, mana jalan desa, mana jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Sehingga skala prioritas pembangunan infrastruktur kita benar-benar tepat sasaran. Yang kedua, orang yang mengelola, jangan pernah kita abaikan kemampuan orang desa kita sendiri, tetapi berikan kepercayaan pembangunan desa kepada masyarakat. Libatkan masyarakat, libatkan semua orang-orang yang bisa dan berpengalaman. Negaraku, mungkin gue jangan nih, aku tim sukses ganda, tengok aku, negaraku harus berkeadilan. Omete bae uku salah, neka moniku. Omete bae kala-kalung, neka moniku. Sehingga yang kita kedepankan memberikan kepercayaan kepada orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat, sehingga apa yang kita canangkan dapat berjalan dengan baik. Sepakat? Omedi yang salah nggak? Gue Jakarta, ego, cuenan ekonomi di Jawa. Luar biasa desa kita ada BUMDes. Tapi bagaimana BUMDes sekarang kita semua tahu. Ada yang mengatakan BUMDes itu badan usaha diri sendiri. Sepakat? Tentu tidak. Karena BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Desa siapa? Desa adalah kita, masyarakat. Oleh karena itu ke depan penting untuk kita pertegas keberadaan BUMDes itu, dan penting laporan kinerja kerja yang sudah dilaksanakan selama ini harus dibuka, sehingga kita masyarakat tahu seperti apa BUMDes. Monggo lo kongger musik, kongger sale, kongger ce, kongreta. Lebih lanjut lagi, penting untuk kita tempatkan orang yang tepat untuk memegang BUMDes ke depan, sehingga pemanfaatannya benar-benar oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Ada banyak hal yang kita ingin lakukan di BUMDes melalui klasifikasi potensi desa ke depannya. Dan kita harus melibatkan masyarakat menjadi investor dalam BUMDes. Tiada dana desa di BUMDes ini, tapi ada dana masyarakat yang akan kita undang melalui usaha yang akan dibuat oleh BUMDes dan akan disampaikan kepada masyarakat secara umum. Ome tertarik di usaha di BUMDes itu, maka kita diminta untuk simpan uang di dalam sebagai modal. Contohnya, ketika 100 orang menyimpan uang 100.000, maka akan menghasilkan 10 juta. Itu akan jadi modal BUMDes dari masyarakat, sehingga 100 orang ini akan menjadi pengamat dan juga pengkritik terdepan untuk BUMDes ke depan. Aimana saya ambisione mainan. Sehingga ke depan BUMDes ini segala prosesnya benar-benar diawasi secara langsung oleh masyarakat.
dan pada akhir tahun masyarakat akan mendapat apa yang dinamakan profit. Ma keuntungan onemai saham setai si Durgonga. Memang usaha di BUMDes ya, tentu orang yang punya uang di BUMDes akan mempromosikan dan menggunakan BUMDes ini ke depannya. Dan orang yang berada di BUMDes ke depannya akan bertanggung jawab, dan juga mereka akan melihat bahwa banyak orang yang terlibat di dalam BUMDes ini. Sehingga temangat sanggoja menunggak BUMDes badan usaha milik diri sendiri, tapi BUMDes badan usaha milik desa. Lebih lanjut lagi, penting ke depan kita perkuat aset desa melalui proses inventarisasi aset desa. Kita selama 2 tahun ini genjot untuk melakukan sertifikat tanah, tapi kita belum tahu bahwa tanah desa Gorang belum disertifikat. Kenapa? Tentu ada persoalan. Apakah desa Gorang itu tanahnya menjadi aset desa atau tidak? Tentu ini menjadi pertanyaan. Namun ke depan, jika nomor 4 terpilih, inventarisasi aset desa menjadi skala prioritas, sehingga aset desa bisa digunakan oleh masyarakat dan bisa digunakan oleh BUMDes untuk hal-hal yang produktif. Sepakat? Lebih lanjut lagi berkaitan dengan kedaluan. Penting kita perkuat keberadaan Dalu Gorang ke depan. Saya rasa kita semua sepakat tentang ini. Siapapun kepala desa yang terpilih, ini harus kita lakukan. Pertama, supaya kedaluan ini punya nilai jual yang tinggi. Punya nilai jual yang tinggi, baik kepada masyarakat desa Gorang sendiri maupun kepada pemerintah Manggarai Barat. Ketika lembaga adat kita perkuat dan kita bentuk untuk mendukung dan memperkuat keberadaan kedaluan kita, maka yakin dan percaya nilai kebudayaan, nilai kemaslahatan musyawarah mufakat di masyarakat desa ke depan akan sangat tinggi. Sehingga tema nganggo ini mengangkat persoalan Cikui saling kantor desa, tapi kita selesaikan secara musyawarah mufakat melalui lembaga adat. Dan lembaga adat ke depan, ketika keberadaannya legal secara lembaga, maka banyak uang, banyak bantuan yang akan masuk ke desa kita. Karena bantuan yang masuk sekarang tidak orang perorangan, tapi secara kelompok dan kelembagaan. Sehingga ini yang saya dorong ke depannya, supaya keberadaan kedaluan kita benar-benar memiliki nilai jual yang tinggi. Lanjut untuk perkembangan ekonomi masyarakat, segala kelompok tani, ternak, dan juga kelompok kearifan lokal yang ada di masyarakat desa, ke depan pemerintah desa harus ikut untuk memperkuat keberadaannya. Masyarakat desa bersama pemerintah desa harus juga bisa melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang baru. Karena perkembangan dan juga hal-hal bantuan dan pembangunan ekonomi masyarakat yang nyata terjadi itu melalui kelompok. Dan itu sudah terbukti di Desa Gorang melalui kelompok tani. Banyak bantuan yang masuk, tapi ke depan desa harus perkuat lagi. Hal-hal inilah yang secara pribadi ingin saya bawa di desa kita tercinta ini. Bukan soal siapa dia, bukan soal dari mana dia, tapi ini soal apa gagasan yang dia tawarkan, apa hal yang ingin dia bangun untuk desa kita tercinta ini. Dan nomor 4, siap melaksanakan ini. Dan tentunya siapapun yang terpilih untuk kepala desa Gorang harus benar-benar kita junjung tinggi, dan kita ingin desa Gorang ini berubah ke arah yang lebih baik. Sepakat?
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, calon nomor 4 ingin mengajak kita semua, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rufinus tadi, jangan pernah takut untuk berpolitik di desa. Jangan juga kita melakukan politik di desa ini melebihi politik nasional. Artinya apa? Mari kita berpolitik dengan tulus, mendukung dengan hati, tidak mendukung tapi memberikan jawaban pasti. Artinya apa? Jangan kita melukai hati orang lain dengan mengatakan saya mendukung, tapi kenyataannya tidak memilih nantinya. Ini bukan kepada paslon nomor 4 saya sampaikan, tapi kepada paslon 1, 2, 3, dan 5. Karena orang-orang atau calon yang maju ini bukan orang lain. Kami adalah keluarga masyarakat Desa Anggoran. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu kedepannya menjadi calon kepala desa lagi. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu kedepannya juga menjadi calon DPRD. Sehingga tentu apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita mendukung dengan hati. Mari kita memperkuat dukungan kita dengan pikiran dan gagasan. Tidak mendukung saya bukan sebuah masalah. Mendukung nomor 1 itu adalah keputusan Anda, saya hargai. Tapi jangan kemudian mendukung nomor 1 tapi memilih nomor 2. Karena semua ini akan berbalik kepada kita. Ini adalah pesan saya, karena politik di Desa Anggoran ini skopnya sangat kecil. Paling musi, paling olo, paling eta, tetap kita. Paling kami tanah pun tetap kita. Bahkan manga ada paling kami tanah, teto kami tanah terus. Oleh karena itu, politik ini adalah politik yang dinamis. Tidak memilih saya bukan berarti membenci saya. Tidak memilih KDR bukan berarti membenci KDR. Tidak memilih Pak Jaka bukan berarti membenci Pak Jaka.